Silakan teman-teman simak video ini jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi bagi teman-teman yang nantinya sudah di ACC, jika berniat untuk melakukan aksi galbay, saya persilakan. Dan saya doakan ya, semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga ya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana ya membahas aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan juga bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, di sini jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi kalian. Dikarenakan seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasinya. Namun terlebih dahulu sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah membantu mengembangkan channel ini, dan terus dukung channel ini ya dengan klik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video saya berikutnya yang saya berikan. Nah, baik teman-teman ya, dan semoga juga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan semoga bisa membantu sedikit ya buat teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, jadi di sini seperti biasa ya saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya belum terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi bagi teman-teman yang nantinya berniat untuk melakukan aksi galbay, silakan ya teman-teman galbaykan saja. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama ya teman-teman, bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu ya silakan teman-teman galbaikan saja. Nah, oke teman-teman, namun sebelum kita masuk ke inti videonya, di sini sedikit saya akan kasih edukasi ataupun penjelasan bagi teman-teman yang baru saja ataupun masih awam yang baru melihat aplikasi pinjaman online langsung cair, apalagi yang masih berbentuk ilegal. Nah, jadi harus teman-teman pahami. Di sini teman-teman ada beberapa poin-poin ataupun beberapa hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Untuk poin yang pertama, di sini teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data pribadi kalian. Untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru ataupun terkecoh dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, untuk pembahasan pertama, untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus menggunakan data-data yang fake. Dikarenakan kenapa teman-teman? Dikarenakan jika teman-teman menggunakan data-data yang real dan berniat untuk melakukan aksi galbay, nah maka nanti teman-teman data-data kalian akan diteror ataupun data-data kalian akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi tersebut dan bakalan didatangi oleh pihak DC lapangan. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin ya. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Sama seperti di poin yang pertama. Cuman bedanya di sini teman-teman, jika nantinya teman-teman memiliki data-data yang fresh ataupun data-data kalian belum pernah melakukan peminjaman, di sini saya sarankan ya teman-teman, kalian ajukanlah terlebih dahulu ke aplikasi yang sudah terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Bisa seperti aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar. Karena kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK Otoritas Jasa Keuangan dan juga memberikan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, maka sudah saya pastikan mau berapa kali pun Anda meminjam di aplikasi yang ilegal,
Meskipun data-data kalian itu dikira sudah akurat, maka nanti data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, jadi setidaknya teman-teman harus memiliki riwayat yang baik terlebih dahulu untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal baru digalbay. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman harus berhati-hati jangan sampai ceroboh dan jangan sampai ngasal dalam melakukan peminjaman. Dikarenakan seperti ini teman-teman, dikarenakan banyak sekali ya aplikasi pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman serta tenor yang tinggi. Bisa di atas 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah. Nah, di situ teman-teman jangan sampai terburu-buru terlebih dahulu ya. Kalian harus memperhatikan data-data kalian seperti di bagian galeri, kontak, penyimpanan, ruang memori ataupun di pesan. Nah, jadi harus amankan terlebih dahulu data-data kalian. Kalian jangan sampai ngasal. Karena jika nanti teman-teman ngasal, maka nanti dampaknya akan bahaya sekali ataupun besar sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa edukasi ataupun beberapa saran ya yang saya berikan. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini agar nantinya tidak terjadi lagi. Karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang terlilit hutang di pinjaman online yang ilegal dan tidak tahu cara-caranya hingga sampai ada yang bunuh diri, hingga ada yang kabur dari rumah ataupun membakar rumah. Itu disebabkan karena pihak peminjam malu, karena diteror oleh pihak desa lapangan serta data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan. Nah, jadi seperti itu, saya harap jangan sampai terulang kembali lagi kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami teman-teman ya, maksud saya membuat edukasi seperti ini. Nah, oke teman-temannya, kita tidak usah berlama-lama lagi. Jadi di sini teman-teman, untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang bernama Pinjam Uang. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk di aplikasi Pinjam Uang ini ya bisa teman-teman dapatkan di deskripsi video yang sudah saya sediakan di bawah. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Dan juga perlu teman-teman ketahui, untuk di aplikasi Pinjam Uang ini masih keluarganya Setikode. Seperti di aplikasi Dana Kilat, Dana Lancar, nah itu masih keluarganya teman-teman. Nah, jadi di sini bagi nanti teman-teman yang sudah di ACC, jika nantinya berniat untuk melakukan aksi galbay, dipersilakan ya teman-teman. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menjelaskan ya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, jadi silakan teman-teman galbaikan saja. Namun ya teman-teman, itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, di sini kita harus melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini. Jangan sampai terburu-buru, kita lihat untuk izin akses aplikasi ini mengakses apa-apa saja. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, aplikasi ini mengakses izin ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal video tadi, seperti poin yang pertama, teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian seperti di kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Nah, jadi di sini saya akan kasih contoh di sini untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, dikarenakan untuk di aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan ya. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian, harap di backup terlebih dahulu ke smartphone yang lain. Jika teman-teman memiliki 2 smartphone, itu akan lebih mudah. Yang HP satunya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan peminjaman, dan yang HP satunya ya. Dan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk backup semua data-data yang real kalian. Nah, kemudian untuk di bagian telepon ini, teman-teman buatlah ya riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa cek saja video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara serta proses-prosesnya. Nah, baik teman-teman, cara-cara tersebut dilakukan ya untuk meminimalisir agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya untuk melihat persyaratan dan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi pinjaman uang ini.
Nah, bisa teman-teman lihat ya, jadi seperti inilah teman-teman tampilan dari aplikasi pinjaman uang. Untuk di aplikasi ini kapanpun dimanapun pinjaman mudah jangka panjang. Nah, sebelum kalian masuk ke tampilan seperti ini, kalian perlu mendaftar ya ataupun login menggunakan nomor telepon yang aktif. Maka nanti akan dikirimi kode OTP ya ataupun kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman tertingginya hingga 10 juta rupiah dengan bunganya 0,5% per hari dengan tenor pinjaman selama 91 hari. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan seperti di poin yang ketiga tadi, jangan sampai terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Kalian harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian, apakah aman ataukah tidak data-data kalian. Karena biasanya teman-teman setelah nanti kita di ACC, kebanyakan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal kita hanya dicairkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan dengan baik. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke tampilan berikutnya, alangkah baiknya ya bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan ya bantu klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa proses ataupun beberapa tahap-tahap yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah, untuk di bagian informasi identitas ini kita disuruh verifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depan. Nah, jadi diusahakan teman-teman ini adalah poin yang sangat penting. Nah, jadi teman-teman usahakan pada saat mengupload foto KTP bagian depan ataupun identifikasi wajah jangan sampai blur ataupun pecah. Usahakan harus jelas karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload dengan benar, maka nanti akan secara otomatis ya nama lengkap sesuai KTP beserta nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, untuk di bagian agama ini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan agama kalian. Untuk di bagian pendidikan juga teman-teman sesuaikan saja ya dengan tingkat pendidikan terakhir kalian ya. Dan juga untuk di status pernikahan di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan yang di KTP maupun dengan yang di kartu keluarga kalian. Nah, jadi jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi yang pertama, teman-teman bisa klik saja lanjut. Kalian bisa klik benar. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengisi informasi pribadi. Untuk di alasan pinjaman, kita diberikan beberapa opsi, tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, jika sudah di sini konfirmasi, untuk di bagian pekerjaan kita juga diberikan beberapa opsi teman-teman. Nah, di sini saya sarankan, meskipun kalian masih pelajar ataupun mahasiswa, yang penting kalian sudah memiliki KTP. Untuk umur yang 18 tahun ke atas sudah bisa ya melakukan peminjaman. Di sini bisa kalian isi saja karyawan swasta. Nah, untuk di bagian nama perusahaan, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya dengan perusahaan kalian. Dan tulislah yang menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk di penghasilan per bulan. Di sini saya isi 3 juta rupiah dikarenakan sesuai dengan UMK pendapatan saya. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan pendapatan daerah teman-teman sesuai dengan KTP. Nah, untuk di pengisian alamat pekerjaan ini juga teman-teman sesuaikan saja berdasarkan di mana kalian bekerja. Dan di sini teman-teman bagi kalian yang tidak memiliki pekerjaan, kalian tidak usah khawatir ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja ya dan cocokkan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai KTP. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pribadi ini, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat untuk di langkah berikutnya kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, teman-teman gunakanlah kontak yang fake dan di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan
Bagi kalian yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama kalian isi layang pasangan agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, maka nanti tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika kalian sudah mengisi tahap informasi kontak darurat, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Dan dalam tahap pengisian akun bank ini usahakan ya teman-teman, kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dan juga diusahakan ya teman-teman ya, akun bank ini harus aktif. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi akun bank, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka teman-teman semua informasi ataupun semua tahap-tahap telah kita selesaikan ya. Nah, jadi jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Nah, maka nanti akan diproses oleh pihak aplikasi ini. Nah, tinggal nanti teman-teman ikuti saja ya arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.